Kabar Gus Miftah mundur dari jabatan utusan khusus Presiden beberapa waktu lalu menjadi viral dan banyak mendapat tanggapan oleh masyarakat. Di mana mundurnya, Gus Miftah bisa menjadi contoh buat pejabat lain. Advokat sekaligus praktisi hukum Dr. Togar Situmorang berikan tanggapan dan sorot Raffi Ahmad yang juga menjadi utusan khusus Presiden. Bagaimana tanggapan beliau? Mari simak video berikut ini. Jadi saya sebagai advokat dan juga kebijakan publik melihat fenomena terkait adanya semacam dugaan sesuatu hal, yaitu perbuatan hukum terkait Gus Miftah mengolok-olok daripada pedagang es. Nah, dalam hal ini pengunduran diri tersebut dan juga permohonan permintaan maaf itu kita sangat mengapresiasi sekali. Bagaimana kita bisa lihat kebesaran daripada Gus Miftah. Dia tahu bahwa hal tersebut tidak layak diucapkan, namun dia langsung melakukan satu permohonan maaf ke yang bersangkutan. Nah, jadi kalaupun adanya pernyataan pengunduran diri, itu kan adalah keinginan tulus dari seorang Gus Miftah agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Ya, Bang, ini kan juga kabinet Prabowo ini banyak disorot juga nih, Bang. Yang terakhir tuh yang tentang yang ibu-ibu yang dari juru bicara itu, Bang, juga melakukan salah ngomong bahkan minta maaf. Seperti apa nih, Bang? Nah, ini yang kita sangat sayangkan kalau dikaitkan dengan kabinet Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Di mana saya adalah salah satu masyarakat yang turut mendukung dan memilih Bapak Prabowo dan sangat-sangat mencintai Bapak Prabowo, sehingga puji syukur puji Tuhan Bapak kan jadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Nah, dengan adanya kegaduhan ya yang dibuat oleh para pembantu dari Bapak Prabowo sendiri, ini jelas merongrong dan mengganggu daripada kewibawaan Bapak Presiden kita yang jelas dipilih oleh masyarakat dan dicintai oleh masyarakat, terbukti menang secara luar biasa. Nah, oleh sebab itu terkait tadi jubir yang menyatakan ada perkataan terkait rakyat jelata, itu juga harusnya ini tidak boleh terjadi. Karena kenapa? Penyebutan rakyat jelata ini sangat menyakitkan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Karena saat ini tidak ada yang namanya rakyat jelata. Tidak ada yang namanya orang atas. Tidak ada yang namanya orang kaya atau orang miskin. Tidak ada. Kita adalah warga negara Indonesia. Kita adalah negara berdaulat, kesatuan Indonesia, di mana kita tahu yang memegang kedaulatan adalah rakyat. Otomatis mereka yang bekerja kepada Presiden kita Bapak Prabowo harus menjaga itu, harus memahami prinsip-prinsip dasar itu, bahwa mereka harus mengabdi kepada rakyat. Penyebutan-penyebutan itu jelas melukai daripada hati rakyat. Terlebih tentang fenomena CPS itu yang minta 200 triliun apa gimana, Bang? Nah, demikian juga ada salah satunya Bapak Pigus, ya kalau nggak salah dia ya, itu baru diberikan jabatan, lantas meminta satu anggaran yang fantastik, yaitu sampai 2 triliun. Sementara kita belum bekerja, bisa bayangkan, kita belum bekerja, tapi kita minta anggaran yang luar biasa. Sementara kita tahu, rakyat kita juga tidak semuanya yang mengalami keberuntungan. Programnya dulu dijalankan, programnya dulu ditransparasikan, disosialisasikan, sehingga kita yakin pasti anggaran itu akan diturun sendiri kalau memang dibutuhkan untuk yang namanya hak asasi manusia. Jadi benar-benar banyak disorot nih, Bang, kabinetnya Pak Prabowo ya, Bang. Itu yang kita sangat sayangkan. Dalam hal ini yang disorot bukan Bapak Presidennya, tapi pembantu-pembantunya. Kita nggak ngerti. Ibaratnya apakah OKB orang kaya baru
kalau orang buta baru melek atau orang bodoh jadi pintar, kan kita nggak tahu. Jadi seolah-olah mereka punya power, mereka punya jabatan, sudah anggap dirinya super, sehingga orang-orang tidak dianggap, sehingga bisa mengolok, bisa menyebut orang lain dengan jelata, atau meminta sesuatu yang memang ekspektasinya terlalu tinggi, yaitu 2 triliun. Belum bekerja. Bang, apakah harus terkait dengan yang masih dengan jubir itu, Bang, apakah harus mengikuti, nanti kan udah minta maaf, apakah harus mengikuti jejaknya Gus Miftah atau gimana nih Bang harusnya? Kalau saya pribadi ya, selain permintaan maaf, artinya sudah ada rasa ketidakmampuan dia dalam hal berkomunikasi. Ya, lebih bagus mundur. Karena apa? Itu tadi, orang-orang elit di posisi Bapak Presiden Prabowo itu harus betul-betul mencintai rakyat. Karena rakyat mencintai Bapak Prabowo. Jadi sehingga kalau rakyat dikontaminasi, dikotak-kotakin, ini adalah hal yang nggak benar. Contoh Gus Miftah, itu luar biasa. Itu sangat-sangat kita apresiasi dan kita bangga. Saya salah satu penggemar dari Gus Miftah. Dengan adanya pengunduran diri yang dinyatakan langsung, itu menandakan beliau adalah orang yang memang mempunyai jiwa besar. Bahwa jabatan bukan segala-galanya, tetapi amanah atau beban, kalau memang dia tidak merasa pas untuk melakukan satu komunikasi di depan publik, itu tadi mundur. Dan juga ada yang masih mengatakan tentang Raffi Ahmad, kata juga harus mundur juga Bang. Nah, itu satu lagi tuh artis nasional yang pada saat pengangkatan menjadi staf khususnya presiden itu kan menggunakan Dr. HC. Ya. Nah, Dr. HC ini kan tidak ada di negeri kita yang mengakui, terutama Dikti juga sudah membuat statement. Kenapa Raffi Ahmad tidak dengan segera meminta maaf dan mengembalikan Dr. HC tersebut kepada milik universitas yang kita tahu sendirilah, yang membuat satu pro kontra sehingga menjatuhkan kredibilitas Raffi Ahmad itu sendiri. Sementara kita tahu Raffi Ahmad kan itu anak muda yang masih berjiwa berapi-api. Dengan mendapatkan gelar HC yang tidak kredibel, otomatis ini jelas merongrong kewibawaan dunia pendidikan Indonesia. Saya juga secara konsisten melakukan pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 secara linier. Yaitu apa? Kita tidak perlu mencari-cari gelar-gelar HC dari manapun. Kita akan mendapatkan gelar yang sesungguhnya di negara kita. Negara kita juga memberikan suatu gelar, udah gengsinya udah luar biasa. Yang penting apa? Kontribusi kita kepada rakyat, kontribusi kita kepada masyarakat, bermanfaat atau tidak. Kalau cuman hedon, kalau cuman pesta pora, gaya-gaya, itu jelas tidak bermanfaat. Itu menambah jurang antara yang kurang ataupun yang kurang beruntung dengan orang yang beruntung. Itu yang tidak boleh. Tapi apakah terkait dengan Raffi Ahmad harus minta maaf juga seperti Gus Miftah Bang, atau seperti itu tadi, menurun diri juga Bang? Itu tadi Gus Miftah luar biasa. Harusnya Raffi Ahmad mencontoh seorang pendakwa Gus Miftah yang mempunyai jiwa besar. Artinya jabatan bukan segala-galanya. Artinya gelar bukan segala-galanya. Artinya semacam jabatan bukan segala-galanya. Tapi adab. Adab itu segala-galanya. Bagaimana orang bisa pintar tapi kalau tidak beradab? Sangat kita sayangkan. Adab nomor 1, kepintaran boleh nomor 2. Jabatan ketiga, yang lainnya adalah keberuntungan. Saya, Advokat Dr. Togar Situmorang, selalu mendukung daripada adab. Memang ilmu pengetahuan penting, jabatan penting, gelar penting, tapi adab di depan masyarakat. Ingat, Tuhan tidak tidur.